up close dan kembali saya berbincang-bincang dengan Muhammad Ahsan. Bapak, kalau tadi kita sudah membahas permainan, sekarang saya ingin flashback. Jadi ceritanya dulu pertama kali dipasangkan dengan Hendra Setiawan tuh gimana ceritanya? Kan Muhammad Ahsan dari Jarum, Hendranya dari Jaya Raya. Itu gimana pertemuannya dan akhirnya dipasangkan? Pertama kali partner itu di 2009 waktu Sudirman Cup. Mungkin waktu kalau nggak salah almarhum muda lagi sakit ya. Jadi saya dicoba pasangan itu. Tapi sebelumnya pas awal masuk pelatnas tuh bukan pasangan Hendra langsung? Bukan. Okay. Kan waktu saya masuk 2006 baru dipasangin Ko Hendra itu 2012. Udah lama ya? Kan sama Uda dulu. Oh iya, oke. Lah asalnya sendiri sama Bona. Oh iya. Adiknya almarhum Markis Kido. Dan waktu itu terakhir kan Olimpik, mungkin kan ya itu Ko Hendra masuk lagi, saya mungkin nama pelatih ngelihat lah mungkin kita bisa dipandarkan ya seperti itu. Dan awalnya juga nggak mulus juga, misalkan kita tetap masih bisa masuk semifinal, habis itu kalah seperti itu. Dan kita coba terus, ya mungkin baru juara di 2013 itu. Oh, jadi dipasangin awalnya di 2012 Denmark Open. Denmark Open. Pertama dipasangkan, sebenarnya chemistry ketemu apa enggak juga gitu, Babah? Yang pasti saya yang sungkan. Soalnya kan Ko Hendra udah juara semua kan. Saya masih belum apa-apa lah. Tapi saya punya tekad juga. Saya punya kemauan, saya pengen juara juga seperti dia gitu. Dan pasti saya mau bekerja keras lah untuk wujudin itu. Pasti sungkan, alhamdulillah ya Ko Hendra juga bisa ngebimbing. Iya. Untuk bisa bareng-bareng lah. Jadi 2012 dipasangin, 2013 baru mulai ada hasil gitu. Pertama kali di mana, Bapak? Juara di Malaysia Open. Oke. 2013 di Januari. Itu dalam prediksi apa tidak dalam prediksi untuk kalian? Nggak prediksi seperti itu sih juaranya. Ya mungkin ada target mau juara sih pasti ada, tapi nggak tahu, mungkin ya secepat itu sih nggak prediksi. Oke, jadi 2013 Malaysia Open juara, terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya waktu itu All England ada kans juga, masuk semifinal kalah dan sempat cedera juga waktu sebelum Indonesia Open itu. Dan ya udah, saya lihat juga Ko Hendra masih punya keyakinan walaupun tetap support lah seperti itu. Dan itu juga bisa besarkan hati saya waktu kan kalau lagi sakit itu kan kadang-kadang kita pikiran kemana-mana gitu. Dan ada downnya juga ya. Bisa balik atau enggak itu di situ ya saya tetap disupport. Dan alhamdulillah pas Indonesia Open main itu pun nggak lama recovery-nya itu, baru latihan berapa minggu lah gitu. Tapi walaupun sakit saya tetap latihan walaupun ringan-ringan. Dan akhirnya bisa juara, surprise juga di Indonesia Open. Luar biasa loh. Nah, oke, berarti Malaysia Open, Indonesia Open, terus kalian merasa itu di puncak performa pada saat di mana? Habis Indonesia Open itu. Jadi kepercayaan diri ya naik. Habis itu ada Singapura, alhamdulillah juara lagi. Kalau nggak salah Jeddah itu kejuaraan dunia ya. Salah, kejuaraan dunia alhamdulillah bisa juara. Nah, ya. Berarti kalau dihitung road to kejuaraan dunianya pendek ya, kalau dihitung dari pertama dipasangin ya cukup cepat, bukan cukup, sangat cepat lah ya, untuk belum setahun lah ya. Belum setahun bisa jadi juara dunia, kemudian nggak lama menjadi pemain peringkat 1 dunia gitu ya. Itu perjalanannya gampang apa enggak sih? Ya pastinya enggak ya, pastinya, tapi ya liku-likunya ada, tapi mungkin kan Ko Hendra udah pengalaman lah bagaimana maintain sebagai juara. Dia tetap ngingetin walaupun juara jangan cepet puas juga kayak gitu. Itu yang saya tanamin juga. Walaupun saya juara ya saya masih belum apa-apa. Iya, betul. Jadi untuk memotivasi supaya jangan cepet puas. Oke, pertanyaannya, perbedaannya Hendra Ahsan di masa muda dulu dipasangkan dengan sekarang dalam usia yang lebih dewasa gitu. Apa sih yang membedakan kalian sebenarnya? Ya yang pasti sekarang lebih enjoy ya, Ci. Mungkin kita nggak terlalu mau yang ambisius seperti dulu. Tetap kita punya tanggung jawab, kita tetap juga berusaha, tapi ya sebagai mungkin kita juga harus tahu kondisi kita. Kita harus nikmatin lah, karena memang masa-masa ini ya nggak mungkin balik lagi juga kan. Nanti suatu saat juga bakal kangen misalnya bertanding lagi. Betul. Apalagi kan istilahnya kita udah di penghujung karir juga. Tapi beda loh, lihat Hendra Ahsan dulu dengan sekarang. Kalau sekarang tuh di lapangan
bedalah dengan pasangan-pasangan lain yang memang lebih tenang, lebih bisa menghandle situasi, itu yang kita lihat. Tapi memang itulah yang kalian lakukan ya, enjoy bermain aja sekarang ini ya. Beda kalau ambisi kan beda juga ya, maksudnya terlihat di lapangannya tuh beda begitu Baba. Ambisinya dalam hati aja. Wah luar biasa, tenang tapi menghanyutkan, ambisinya dalam hati saja, demen ini dengan kalimat ini. Oke, jadi juara dunia pada saat itu, terus puncaknya sampai di Olimpiade 2016. Ya. Itu target kalian apa sebenarnya di situ? Targetnya pasti kita pengen bawa medali emas. Nah itu. Karena salah satu cita-cita ya di situ. Dan saya rasa pas lagi Olimpiade itu kita menurun. Lagi menurun. Ya, tetap kita berusaha tapi ya itulah hasilnya. Iya, hasil yang terbaiknya seperti itu ya. Itu. 2016 itu tim menggadang-gadang ganda putra ini bisa bawa medali, tadinya seperti itu ya Bapak, tapi kenyataannya tidak berhasil. Itu evaluasi dari Bapak sendiri apa sebenarnya? Ya pasti berkaca dulu dari diri sendiri, emang kita menurun Secara performa menurun, dan ya itulah pokoknya ya emang nggak mudah buat kita, apalagi kan Olimpiade emang bener-bener impian lah buat semua orang, buat Betul. kita juga gitu. Tapi ya itu kalau nggak mau terlalu dipikirin terus lah kayak gitu. Siapa tahu mungkin kedepannya masih bisa kayak gitu. Itu aja yang kita pikir, yang saya pikirin seperti itu. Baba 2016 akhirnya memutuskan berpisah setelah Olimpiade. What's going on? Ada apa? Rumit ya. Enggak. Dulu saya sempat nanya sama Ko Hendra, ini kita nih gimana kok nanti kedepannya gitu. Dia masih bimbang lah gitu. Dia ada bilang ada yang nawarin partner dari Malaysia gitu. Udah kita berjalan waktu, akhirnya Ko Hendra memutuskan untuk keluar dan berpasangan dengan Tan Boon Hong. Iya betul. Dan ya saya juga harus menghargai keputusannya dia gitu, walaupun ya susah, kita kan udah lama-lama udah di puncak bareng sampai turun bareng, ya memang harus ya berpisah gitu dengan keputusannya. Dan saya pun akhirnya kan sempat dipasangin dengan Berry dan Betul. Rian kayak gitu, dan akhirnya dipasangkan dengan Rian. Itu sempat berapa tahun sih nggak partneran Baba? 1 tahun. Setelah itu? 1 tahun dan Ko Hendra memutuskan, ya mungkin kita komunikasi, Ko Hendra memutuskan untuk balik lagi ke pelatnas. Dan ya udahlah, kita coba lagi gitu. Dan mungkin kan ini udah disetujui dari pelatih dan pengurus kan. Iya. Dan akhirnya disetujuin, dan kita coba lagi pelan-pelan, tapi emang nggak terlalu ekspektasi yang lebih gitu. Dan dari saya sendiri ya saya berkaca aja, saya memang menurun dan saya harus memperbaiki diri sendiri gitu, kemampuan segala macam gitu. Bapak, itu berarti dalam 1 tahun kalian berdua berpasangan dengan pasangan lain, akhirnya sadar dalam satu titik harus balik lagi. Hendra Ahsan kembali balik. Itu awal untuk balik itu di lapangan ya, susah apa enggak? Atau kalian merasa wah dibandingin performa kita dulu ya agak jauh, atau apa sih yang kalian pikirkan setelah akhirnya bareng lagi gitu? Sebenarnya chemistry nggak ada yang berubah, tapi emang kemampuan kita yang berubah, dan kita harus sadar itu. Jadi emang kita harus sadar itu, jadi emang kita harus ya evaluasi, latihan lagi seperti itu buat ngejar lagi. Iya. Karena kan kita dari nol lagi. Betul. Dan kita nggak udah jalanin aja, tapi tetap dengan latihan yang bagus, Maksimal lah gitu ya maksimal. Bapak. Dan kita nggak mau enjoy tapi latihannya enjoy nggak bisa juga. Jadi emang tetap harus latihan ngikutin dari program. Iya. Mau enjoy di lapangan tapi latihan atau persiapan ya tetap maksimal. Babah pada saat dipasangin lagi chemistry jalan, oke lah karena memang udah pasangan lama. Secara komunikasi, secara hal-hal lain itu sulit nggak sih? Enggak sih, karena walaupun kita waktu udah berpisah, komunikasi tetap jalan. Oke. Waktu saya sempat dipasangkan Rian pas final World Champion, saya juga minta WA Ko Hendra juga lah. Oh ini WA lah, pokoknya tetap komunikasi gitu, tetap semangat, berusaha yang terbaik kayak gitu, seperti itu. Jadi memang sebenarnya secara hubungan mah baik-baik Ada aja. apa? Cuma akhirnya di satu titik kalian sadar bahwa partneran lagi adalah yang terbaik ya untuk mencapai prestasi. Nah dari situ, titiknya situ itu memutuskan profesional berarti itu ya? Iya, waktu itu pun kita dipasangin lagi itu buat backup di Thomas Cup kalau salah waktu itu. Oke. Buat ganda keberapa lah di Thomas Cup. Akhirnya dipasangkan lagi.
dan apa tadi sih, profesional kita mutusin di 2019. Berarti awal pacaran tuh sudah profesional langsung Nggak, gitu? belum. Oh, Itu belum 2018. Ya? Kita setahun. Oke. Akhirnya 2019 mutusin untuk keluar dari pelatnas gitu. Kenapa gitu, Baba? Ya salah satunya mungkin ya kita tuh udah cukup senior kan, Ya. mungkin pelatih itu fokus ke kita terus gitu kan. Ya, Terus, mungkin kita bisa ambil keputusan sendiri di luar, mungkin juga kan ada tawaran-tawaran misalkan main atau di luar juga. Dan waktu itu kan rule-nya biasanya PBSI kan ngirim maksimal 4 pasang maksimal kan Ci, jadi mungkin Ya. seperti di sana kan. Jadi kalau kita nggak ada mungkin bisa naik satu lagi pasang gitu kan. Oke. Dan maksudnya Hendra Hasan bisa berangkat sendiri dari Ya. karena sisi profesional ini. Benar. Oke. Sesulit apa menjalani kontrak profesional ini? Sebenarnya nggak sulit ya sih, soalnya pas kita mutusin untuk profesional sebenarnya kita udah prepare mau latihan di mana, mungkin mau, yang penting kita udah prepare dulu buat kontrak kita nih, buat sponsor seperti Karena ada tanggung jawab di sana juga ya, Bapak ya. dan ya kita juga surprise karena pengurus masih memperbolehkan kita latihan di pelatnas. Itu penting banget gak sih? Penting lah. Kenapa? Ya karena untuk cari sparring di luar cukup susah. Komitmen mungkin di luar kita bisa, tapi nggak tahu kita bisa continue apa enggak. Kalau kita di dalam pelatnas kita seperti punya tanggung jawab seperti kita atlet pelatnas juga. Dan artinya secara kualitas latihan ya, Benar, itu yang sangat penting menurut Bapak kualitas ya. latihan penting banget. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita namun